Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengaran suara saya? Halo, kedengaran suara saya? Iya, dengar Pak. Ya, oke, kedengaran. Ya, kali ini materi Microsoft Access ya, kita akan belajar tentang primary key. Ya, kita belajar tentang primary key. Nah, buka dulu data saya. Oke, saya akan share screen saya, nanti bisa dilihat ya. Kita buka dulu data saya ini untuk Microsoft Access-nya. Oke, ya. Di dalam Microsoft Access ini pada tabel yang sudah pernah kita buat dulu, ya, yang sudah pernah kita buat dulu. Kita ini kan ada beberapa field ya, ada nomor buku, judul, jenis, tahun terbit, penerbit, dan lain-lain. Misal, saya tidak suka susunannya seperti ini. Ya, misalnya saya kepingin tahun terbitnya itu ada di sebelah belakang. Klik, berarti klik bagian atas sehingga terblok satu field. Kalau gini kan satu baris, dianggap satu baris. Tapi kalau saya klik di sini itu satu kolom, anggap satu kolom. Klik, ditarik ke bagian belakang, maka akan otomatis dia pindah ke belakang. Datanya tidak akan berubah, hanya tampilannya yang pindah. Ya, jadi ini di urutannya berubah. Ya, kalau di dalam tabelnya. Kalau di dalam formnya Pak, tidak masalah, form tidak terpengaruh secara langsung tentang urutan letak tabel. Ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam bentuk design view di sini, ya, kita masuk ke design view. Di sini itu kosong, tidak ada primary key. Primary key itu adalah kunci. Ya, saya jelaskan di sini supaya kelihatan. Kita besar sedikit. Ya, primary key itu adalah kunci utama pada sebuah tabel. Jadi intinya primary itu kunci, data kunci. Jadi contoh sederhana gini, data primary key, data kunci utama itu cirinya adalah tidak boleh sama ya dengan yang lain. Contoh sederhana, kalau sebagai siswa ya, siswa Mandua Gresik, di situ pasti punya nomor induk. Nomor induk itu tidak akan sama satu siswa dengan yang lain. Contohnya ya nomor induk. Nomor induk tidak akan sama satu siswa dengan yang lain meskipun siswanya sudah lulus. Itu memiliki nomor induk sendiri. Jadi yang bisa membedakan. Kalau misalnya kamu bayar di TU, pasti ditanyakan nomor induk. Atau kalau tidak itu nama. Kalau ditanyakan nama, pasti ada cross check ulang. Misal, namanya ditanya namanya siapa? Siti. Pasti kalau dicari di situ namanya Siti, akan keluar nama Siti-Siti yang lain. Ya, terus nanti akan ditanya kelas, ditanya yang lainnya lagi. Tapi kalau sudah ditanyain nomor induk, nomor induknya misalnya nomor induk saya itu
190001. Langsung di searching di situ, langsung ketemu nomor induk ini adalah misalnya Ahmad Nafandi. Oh, Ahmad Nafandi kelas 11 IPS 1 ya. Langsung akan ketemu dengan nomor induk itu. Karena nomor induk tidak akan sama satu dengan yang lain. Itu disebut sebagai primary key. Tujuannya supaya tidak terjadi data itu rancu atau data itu double. Kalau nomor induknya sama, dimasukkan kebetulan sama, tidak akan boleh. Contoh sederhana, kalau misalnya kamu beli barang di Indomaret atau di Alfamart, ini sebentar saya carikan contohnya. Kalau kamu beli barang di Indomaret atau Alfamart, itu pasti ada yang namanya barcode. Nah, contohnya ini bisa dilihat. Ini barcode. Di barang seperti sekecil apapun, itu ada yang namanya barcode. Barcode ini tidak akan sama satu barang dengan yang lain. Ini yang mengidentifikasikan barang tersebut dengan barang yang lain. Itu barcode. Ya. Nah, barcode ini yang di-scan kalau di Indomaret atau di Alfamart, ini yang di-scan langsung oleh kasir. Jadi kasir tidak perlu menginputkan angka-angka yang di bawah sini, hanya ini diklik gitu saja akan langsung muncul di aplikasi. Kodenya ini, nama barangnya ini, harganya ini, ada diskon seperti ini dan lain-lain. Itu fungsinya dari primary key. Kalau tidak ada primary key, maka tidak akan bisa dilaksanakan dengan cepat proses pencariannya. Nah, primary key di dalam Microsoft Access itu kalau di sini contohnya adalah nomor buku. Nomor buku itu tidak boleh ada yang sama. Meskipun bukunya itu bukunya itu mirip, sama-sama buku matematika, sama-sama kelas 10 atau kelas 11, kalau penerbitnya beda dan namanya beda, maka ininya primary key-nya harus berbeda. Kalau di dalam Microsoft Access mau menentukan primary key, itu ada di sini. Ini ada primary key. Caranya tinggal dipilih, klik ya, diklik di sini. Kalau mau yang dipakai sebagai primary key adalah nomor buku, kemudian diklik primary key. Klik, maka secara otomatis ada gambar kunci di sebelah sini. Kalau di sini sudah ada gambar kunci, menunjukkan dia sudah memiliki primary key. Kalau kita masuk ke mode dataset view, ya ada konfirmasi karena ini sudah melakukan satu perubahan, apakah akan disimpan? Yes. Nah, ini kan aja. Saya kepingin nyoba masukkan angka yang sama. 1001. Ini kan sudah ada. Saya tap bukunya sejarah. Bisa sejarah apa kan? Buku pelajaran. Ya. CV saya terbitan tahun 2010. Kalau saya enter, di sini akan saya dibisui komputer. Ya, dapat konfirmasi the change you request to table were not successful because they are create duplicate value in the index, primary key atau relationship. Perubahan yang Anda minta pada sebuah tabel tidak bisa dijalankan karena akan membuat duplikat value, nilai yang ganda pada indeks, primary key atau relationship. Ya, ini ditunjukkan. Berarti dia tidak bisa disimpan. Kita oke. Nah, kalau ketemu seperti ini, kadang-kadang anak-anak itu bingung. Pak, akses saya rusak. Saya nggak bisa input data. Padahal kalau di-input gini kan ada konfirmasi. Ini biasanya nggak pernah dibaca. Langsung pakai ada gini, langsung klik OK. Jadi nggak tahu kerusakannya itu apa, masalahnya itu di mana, tidak akan pernah tahu. Jadi kalau ada konfirmasi harus dibaca. Jangan kebiasaan begitu ada tombol OK langsung di OK. Ditanyai apa itu tadi Mbo. Ya. Nah, jadi kalau untuk mengatasi gini, berarti kita kan ada salah input, tinggal diganti saja ini. Karena yang bermasalah ini. Ganti angka 2. Di enter. Ya, di enter lagi sampai ganti baris bisa, tidak masalah. Ya, karena tidak ada data yang sama. Kalaupun ini ada ribuan data atau ratusan ribu data, tidak masalah.
sistem akan ngecek secara otomatis kalau ada data yang sama. Nah, ini penting sekali untuk dilakukan supaya tidak terjadi rancu, terutama misal di transaksi bank, di perbankan. Contoh kalau di perbankan itu ada yang namanya nomor rekening. Nomor rekening di perbankan itu tidak pernah ada yang sama satu dengan yang lain. Satu orang boleh memiliki nomor rekening lebih dari satu, tapi pasti nomor rekeningnya beda. Nah itu sebagai primary key, jadi tidak sampai keliru. Kalau nomor rekening ini saldonya misalnya 100.000, salah dengan nomor rekening ini yang saldonya 1 miliar, sampai kejadian seperti itu. Itu kalau di primary key. Ya. Ini sekilas tentang primary key. Apakah ada lain Pak selain primary key? Ada foreign key, ada indeks ya, ada ya primary key, foreign key sama indeks. Itu nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya. Bentar, saya coba ke desain. Nah, seperti ini. Nah, terus, Pak, misalnya kalau saya tadi lihat itu ada nomor buku, judul, jenis, tahun terbit, penerbit. Itu ternyata ada yang salah, Pak, karena ini bukan perpustakaan, ini toko buku. Ya. Ada harga, lupa tidak saya cantumkan. Itu bisa dicantumkan dengan edit sini. Ya, contoh harga. Harga di sini sudah ada. Harga itu tipenya apa? Apakah short tag? Karena harga itu nanti itu bisa dijumlahkan, kita pilih currency atau mata uang. Ya. Atau boleh kalau tidak mau secara mata uang, boleh pakai number. Ya. Kita coba pilih currency terlebih dahulu. Bentar, ini caption bisa currency. Saya save. Ya, kemudian saya masuk ke dataset view, maka di sini akan ada otomatis harga. Ya, ini langsung otomatis bentuk rupiah. Misal sejarah Indonesia harganya itu 45.000. Saya turun ke bawah, langsung ada 45.000. Ya, itu tergantung dari apa Pak ini. Kenapa kok bisa langsung muncul rupiah? Kalau nanti kalian coba muncul, mungkin di tempat kalian munculnya adalah dolar. Ya, masuk buku harganya 45.000 dolar, mahal amat ya. Nah, ini muncul berdasarkan settingan kalian, settingan komputer. Settingan komputer itu bisa dicek di mana? Di sini. Di bagian tanggal. Kalau tulisannya itu Senin 14 September 2020, berarti settingannya sudah settingan Indonesia. Tapi kalau misalnya Monday September 14 2020, berarti settingannya masih Amerika. Nanti kalau Amerika maka otomatis ini akan masih berbentuk dolar. Kalau euro Pak ya bisa, tergantung settingannya masing-masing di sini. Ya, tergantung settingannya di sini. Kalau mau ubah settingan ya bisa date time, di sini bisa enggak ya kalau date time ya. Nah, ini ada region. Daerah. Ini masuk. Formatnya ikut mana? Kalau ini ikut Indonesia ya. Ya, jadi cara untuk mengubah settingan begini di sini. Di sini klik kanan. Kemudian ada adjust date or time. Ya. Kemudian ada region, daerah, pilih regional format, mau di format apa? Kalau bisa dilihat di sini, first day of week minggu, Senin dan seterusnya. Kalau ini saya pilih misalnya English, maka ini otomatis jadi Sunday, bukan minggu. Tapi kalau ini saya pilih, oh tidak bisa langsung ya, kalau di sini ya, nggak mau langsung ganti, ya. Kalau saya pilih Indonesia, ya, ini ada yang bilang source app maybe need to close and reopen to see formatted change. Maksudnya apa? Kalau asalnya punya kamu itu asalnya itu English United States, itu
begitu dipindah gini, Pak kok nggak bisa, sudah dipindah Indonesia, kok nggak bisa jadi rupiah Pak? Minta di close dulu, ditutup dulu aksesnya, kemudian dibuka kembali. Ya, jadi kita sesuaikan. Misalnya ini Indonesia. Nah, kalau Indonesia nanti otomatis ini berubah. Pengaruhnya apa Pak? Selain di sini, kalau kalian juga belajar Excel, pengaruhnya di sini. Kalau settingannya itu bahasa Indonesia, settingan Indonesia, untuk perintah di Excel-nya memisahkan satu perintah dengan yang lain pakai titik koma. Tapi kalau settingannya berupa bahasa Inggris, maka untuk memisahkan satu dengan yang lain pakai koma. Itu pengaruh, kalau di Excel juga pengaruh, sama pengaturan ini. Sekali ngubah akan berpengaruh keseluruhan. Tapi apakah kalau di Excel rumusnya sudah saya ketikkan pakai asalnya pakai titik koma, berubah menjadi titik koma atau sebaliknya, otomatis berubah. Dan di sini juga berubah. Saya contohkan. Ini saya save dulu. Ya, asalnya 45.000. 45.000. Saya save, saya ganti US, United States, English, ya. Kemudian ini ada save-nya ya. Saya minimize. Ini saya close. Ya, saya buka lagi, akses. Dokumen yang paling atas. Oh, tetap tidak berubah karena sudah pengaturan apa. Nah, ada ini yang berubah satu. Misal 68. Oh, tetap dia tidak berubah karena tetap mengikuti aturan waktu saya membuat pertama. Tapi ada sedikit perubahan di sini. Ya. Ada sedikit perubahan. 45-nya pakai koma, bukan titik 45.000-nya. Ini sistem penulisan dari Amerika. Kalau kita orang Indonesia nuliskan angka 1000 kan 1.000,00. Tapi kalau di Amerika dibalik 1,000,00. Itu sudah ngikut. Sudah ngikut model Amerika. Tetapi untuk yang ininya belum. Betul. Change data format. Itu sudah berubah. United Kingdom. Oke, saya coba ini kalau United Kingdom, saya close dulu, misal, kemudian saya buka lagi. Tidak. Ya, tetap rupiahnya tetap tidak berubah karena sudah mengikuti dari waktu buat awal, tetapi untuk ininya format cara penulisannya berubah. Ya, itu kalau di akses. Saya kembalikan lagi di sini karena nanti biar tidak bingung. Ya. Saya sesuaikan. Itu untuk penulisan pada rupiah. Nah, kalau misal mau menghapus, Pak, ini saya mau hapus, Pak. Bagaimana? Apakah bisa? Kalau delete nanti hilang semua. Contoh, harganya saya hapus. Akan ada konfirmasi. Apakah Anda akan permanently delete the selected field, menghapus field yang terseleksi ini secara permanen? Kalau yes, maka di bagian sini design view juga akan hilang. Ya, di bagian design view juga akan hilang. Ya. Oke, saya masuk ke datasheet view kembali. Nah, kalau misalnya ini dirasa kurang panjang, ini kan
Pak, kok ini kok tadi ukurannya kan beda-beda, tapi ini kok sama semua, bisa diperlebar. Klik, tak panjangkan gini, boleh. Ya. Nah, ada satu lagi, ya, di bagian caption. Ini kan judul ini adalah no_buku. Kalau saya masuk ke desain view, misalnya saya masuk ke desain view, ini ada no_buku, di sini ada caption. Saya tulis nomor buku. Kemudian saya save. Ya, ada captionnya gitu. Saya masuk ke dataset view, maka judul di sini akan berubah sesuai dengan caption tadi. Tetapi fieldnya tetap. Jadi caption itu adalah judulnya. Kalau judul ini dikosongi, misal pada bagian tahun terbit, ini captionnya akan saya kosongkan, tidak ada, maka otomatis akan ikut ini. Tapi kalau diisi akan ikut bagian caption ini. Nah, Pak, apa fungsinya? Ini tadi kembali ke primary key. Apa hanya itu? Ini nanti difungsikan untuk menghubungkan antara satu tabel. Jadi tabel itu bisa dihubungkan satu tabel dengan yang lain. Kalau kita melakukan satu perubahan di satu tabel akan menjadi ikut berubah di tabel yang lain. Ini fungsinya dari primary key. Ya. Oke, ada yang tanya sampai sini? Yang tanya silahkan nyalakan mikrofonnya. Oke, yang tanya silahkan nyalakan mikrofonnya. Tidak ada? Halo, apa tidur semua ini? Kayak dikira dongeng sebelum tidur. Oke. Kalau tidak ada yang tanya, ya, kalian kan sudah download e-book Microsoft Access 2010 yang saya share di WA, ya, itu bisa di-download, kecil ukurannya, tidak terlalu besar. Kemudian, ya, saya akan ngasih tugas, ya, saya akan ngasih tugas. Halaman berapa tadi? Halaman 11, ya, halaman 11. Saya ngasih tugas untuk halaman 11. Oke, terlalu panjang. Ini halaman 11. Bentar. Nah, ini tugas modul 1. Ya, tugas pertama, ya, silakan modul 1, kemudian ya ada 2 itu dengan sesuai dengan ketentuannya, silakan nanti dibuat, kemudian dikirimkan. Ya, kirimnya nanti tak kasih link di WA, tak kasih alamatnya di WA, kirim via email saja di WA. Ya, oke. Oke, kalau pada bagian ini, ya, pada bagian dataset view, kalau misal dirasa datanya ini ada yang salah, bisa dihapus. Ngapusnya bukan langsung di delete gini. Kalau di delete maka akan terhapus isinya. Tapi kalau mau satu record atau satu baris yang dihapus, cara menghapusnya adalah gini. Arahkan mouse ke bagian kiri sehingga berbentuk tanda panah ke kanan. Klik sehingga ke blok ini. Klik kanan, kemudian delete record. Delete record. Ya. Apakah Anda yakin kalau sudah di delete tidak bisa dikembalikan? Ya, kalau misalnya yes, do you want to delete this record? Yes, maka akan selesai. Ya, oke.
Jangan lupa nanti ada tugasnya dikerjakan untuk halaman itu tadi, halaman 11 di modul ya. Nah ini zoomnya saya ini ketutup. Ada peringatan suruh menghentikan zoomnya ya. Sampai di sini dulu karena saya ada tamu ya, ini ada tamu dari Kanwil mau sudah nyampe, jadi saya harus menemani tamu dulu ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa via WA. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.